Ditanyain di situ katanya kalau si Bibi ini tuh emang sengaja ditaruh di tengah karena di tengah itu kuburan dulunya. Jadi si nenek ini nyeritain ke si Bibi bahwa si Bibi ini ternyata ditumbalin. Dan katanya sih ditanyain ke orang pinter itu dia tuh ditumbalkan. Bibi saya teriak, saya tanya dong, kenapa? Itu apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balad cerita di luar nalar. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini balik lagi sama gue RJ Mutakin di Dismiss, diskusi mistis. Pernah terpikir oleh kalian ketika kalian menyewa kamar kos dan ternyata kalian menjadi tumbal untuk kamar kos tersebut? Malam ini gue kedatangan narasumber. Silakan perkenalan dulu dengan nama saya Hilman Mutakin, asli Cianjur. Oh, asli dari Cianjur. Asli dari Cianjur. Jadi Hilman ini punya pengalaman mistis yang mungkin beberapa tahun ke belakang ya ini ceritanya. Tahun 2014 kalau salah. 2014-an. 2014 punya pengalaman horor yang belum bisa dilupain sampai sekarang karena masih membekas mungkin sampai sekarang ya Mas Hilman ya. Iya, karena itu apa ya? Pertama kali ke daerah ini. Oh, pertama kali ke sini daerah ya. Cikarang ya. Mungkin dikasih bocoran sedikit tentang kisah mistisnya tentang apa? Kejadian 2014, terus bibi saya ngekos di suatu kosan di daerah Serang dan katanya sih ditanyain ke orang pinter itu dia tuh ditumbalkan. Stop. Jadi pengalaman mistis Hilman ini pada saat 2014 itu dia tinggal di kamar kos yang mungkin ada sesuatunya di situ. Sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel kita makin berkembang. Mungkin langsung aja ke cerita, silahkan Hilman. Tahun 2014 bulan November itu saya pertama kali ke Cikarang. Terus di situ saya udah ngelamar kerja, akhirnya ketemu teman masuk di suatu perusahaan di restoran namanya Ultimate Coffee. Nah, di situ saya bingung, di situ tuh udah posisi udah kerja, saya bingung tidur di mana kan. Akhirnya saya nanya ke teman saya, suruh nyariin kontrakan. Dia ngusulin di daerah Serang. Terus kebetulan saya sama bibi sama mamang saya. Mamang saya udah duluan kerja di situ. Jadi dia juga tinggalnya salah di mes. Nah, akhirnya setelah bibinya diputusin mau ikut ke sini sama saya, dia ngekos di daerah Serang. Akhirnya teman saya nunjukin katanya di sini aja. Nah, itu posisi kontrakannya itu ada 3 pintu. 3 pintu. Terus yang pintu pertama itu ada jemuran.
Terus yang ke tengah kosong, yang ketiga itu tuh ada sendal. Ada sendal, udah kayak ada orangnya lah itu yang satu sama yang tiga ini. Nah, otomatis saya pilih yang tengah dong ya karena kosong. Nah, di situ akhirnya saya nemuin si bapak yang penjaga kosannya. Katanya di sini kosong. Terus posisinya juga itu kosannya murah. Mungkin itu akal-akalan dia supaya orang mau ngekos di situ, biar ngekos di situ. Akhirnya saya putusin, ya udah deh, saya waktu itu bayarnya separohnya karena keterbatasan saya uang tuh kesini tuh jadi karena baru pertama kali ke Cikarang. Nah iya pertama kali ke Cikarang. Akhirnya saya mutusin buat bayar dulu setengah, nanti setengahnya lagi di pertengahan bulan kayak gitu. Terus setelah itu satu hari bibi saya tuh nginep di situ sama mamang saya. Terus setelah itu mamang saya tuh ditugaskan buat ke luar kota karena ada cabang dari si perusahaan ini tuh buka lagi restoran. Dia tuh cabang ya? Iya, buka cabang. Terus si mamangnya disuruh bukan melatih apa ya namanya training buat training lagi ya pegawai-pegawai baru. Akhirnya dia disuruh ke Tangerang. Ke Tangerang di situ selama seminggu. Bibi saya tuh kontrakannya tuh yang di kontrakan situ sebenarnya yang bibi saya. Yang kontrakan pertama itu? Enggak, yang tengah ini bibi saya. Yang di kontrakan bibi. Yang mistis ini, yang serem ini tuh kontrakan bibi saya. Berarti yang pertama itu kontrakan orang lain. Ada isinya. Katanya ada isinya. Katanya ada isinya. Setelah saya nanya ke si bapak kontrakannya, katanya orangnya lagi pulang kampung. Oh, lagi pulang kampung. Katanya orangnya lagi pulang kampung. Terus akhirnya saya nggak naruh curiga dong karena saya orang baru di situ. Akhirnya si bibi saya di situ coba untuk tidur sendiri karena memang saya ke luar kota. Terus di malam pertama tuh bibi saya tuh udah ngerasa ada keanehan. Ada keanehan di situ. Sebentar memotong. Tadi sempat Ahilman sempat cerita di awal katanya bibinya lagi hamil juga ya? Ya, bibi saya tuh lagi hamil. Kira-kira waktu itu 4 bulanan lah. 4 bulanan. Nah setelah itu pas malam pertama dia udah ngerasa ada yang aneh katanya. Ada tikus gede-gede pada keluar terus dari dalam kosan itu. Dari WC. Oh, dari WC. Dari WC. WC-nya itu di dalam apa di luar? WC-nya di dalam. Oh, WC-nya di dalam. Satu petak tapi ada WC-nya di dalam gitu. Nah, setelah itu pas malam kedua bibi saya tuh udah makin merasa gak enak terus dia tuh cerita ke saya. Akhirnya mungkin itu perasaan bibi saja gitu kan. Saya nggak naruh curiga atau enggak karena saya belum nggak ngerasain juga, nggak tahu juga gitu. Pas malam ketiga ini bibi saya tuh mungkin bilang ke mamangnya, saya suruh nemenin bibi saya di situ di kosan itu. Nah setelah situ saya baru ngerasa sendiri merasa langsung merinding ya ini karena ngalamin itu. Nah di situ saya coba di situ nginep sama bibi saya. Terus emang suasana tuh bener-bener gerah, namanya gerah gimana sih? Gerah banget di situ. Terus pas baru paling 5 menit saya tidur. 5 menit saya jam berapa? Sekitar jam berapa? Jam 12 lebihan lah. 12 lebihan lah. 12 lebih. Terus bibi saya teriak. Langsung saya tanya dong. Kenapa? Itu apa ya? Langsung di situ tuh saya panik. Baca ayat suci kayak gitu sebisa saya. Baca ayat suci, setelah itu bibi saya langsung diem. Pas udah tenang saya tenang. Itu nggak ada. Pas saya lihat emang nggak ada apa-apa. Pas bibi saya langsung pas buka lagi mukanya kayak gitu. Katanya itu ada yang mukanya rata di pintu. Padahal pintu itu tutup. Berarti di depan pintu itu? Iya, pintu langsung pas lihat pintu gitu lagi, pas buka lagi langsung di jendela kayak gitu, si mukanya tuh udah berubah, bukan rata lagi, biru, hancur, mukanya hancur kayak gimana sih? Nah setelah itu saya
baca kayak gitu makin panik dong saya. Terus baca bismillah, tenang, sampai bertahan sampai benar-benar pengen cepet pagi waktu itu. Terus si bibi saya coba sholat ya di situ ya. Terus berdoa juga sampai jam 2. Jam 2 biasanya di luar kontrakan itu banyak anak muda yang gitaran. Nah, pas malam itu tuh kebetulan emang nggak ada, sepi banget, yang namanya sepi. Terus setelah itu turunlah hujan. Jam 2 subuh tuh hujan. Nah, dari situ makin bingung dong mau pergi kemana, ya kan dalam keadaan hujan, tengah malam juga. Akhirnya saya mutusin buat ngetrokin si bapak kontrakannya, si yang jaga kontrakan. Nah, bilang kalau ada kejadian kayak gini, mau tujuannya tuh ikut dulu nginep di situ lah gitu, ibaratnya 1 malam sampai subuh lah. Nanti pergi kemana kayak gitu. Setelah itu saya ketrokin itu ada paling 10 menit saya ketrokin, teriak-teriak saya, nggak mungkin dong nggak denger. Iya, pasti denger, pasti bangun itu kalau misalkan emang dia niat gak ini mah. Terus akhirnya saya dengan putus asa, ya udah saya balik lagi ke mesan, balik ke kosan lagi. Terus saya nelpon teman saya buat ke situ. Saya telepon teman saya, nggak diangkat. Pas 3 kali baru diangkat dia. Akhirnya dia ke situ sama teman saya berdua. Situ saya ceritain dong di situ. Udah ngobrol. Bibi saya udah bibi aja tidur aja, Bi. Kasihan itu kan dia lagi hamil. Dia lagi hamil juga dia. Akhirnya dia bisa tidur. Saya nungguin sama teman saya ngobrol di situ. Sampailah subuh. Sampai subuh. Dari pas ngobrol itu sempat ada kejadian lagi nggak? Enggak ada kejadian lagi. Nah, setelah subuh saya telepon mamang saya yang di Bekasi. Yang di Bekasi mamang saya satu lagi, bukan yang suaminya. Bukan yang Tangerang, bukan. Ada lagi mamang saya. Akhirnya bibi saya ke Bekasi. Saya kerja. Terus pas ditanya, kebetulan di situ mamang saya punya kenalan orang pinter, nenek orang pinternya. Ditanyain di situ katanya kalau si bibi ini tuh emang sengaja ditaruh di tengah, karena di tengah itu kuburan dulunya. Oh, jadi sebelum jadi kontrakan itu awalnya itu kontrakan tanahnya itu tanah kuburan katanya di situ tuh. Nah, si yang di sini tuh, yang di pinggir ini tuh dua-duanya kosong. Sebenarnya memang kosong katanya. Dan tadi kan yang pertama dibilang tuh ada orangnya tapi lagi pulang kampung. Dan itu ternyata kosong. Itu akal-akalan si penjaga kontrakannya ini supaya ditaruh di tengah kayak gitu. Nah, setelah itu ditanya dong sama yang Peter ini, katanya kamu tuh dari mana, suruhan dari mana? Soalnya ngikut ke bibi saya. Berarti pas lagi ibaratnya diobatin lah sama orang pintar diobatin. Kondisi bibi itu sadar atau gimana? Bibi saya sadar, cuman ketakutan. Oh, masih trauma yang kemarin itu. Katanya mau masuk, cuman apa ya? Nggak kuat atau gimana? Dan bibi saya tuh sering selama 2 hari sebelum kejadian saya datang ke situ tuh suka sakit kayak gini, sakit kepala, sakit pinggang yang gini. Emang itu katanya sama si makhluk cewek. Oh, makhluk cewek. Sundanya tuh dikekepan, apa sih Indonesia itu? Dipeluk tuh, dielus-elus. Ini nih. Makanya kalau misalkan ada kepala yang sakit, kalau itu tuh dielus-elus katanya sama makhluk itu. Kayak dielus-elus. Karena si makhluk itu sayang sama si bibi ini. Sayangnya tuh karena kenapa dia dibikin tumbal? Dia tuh katanya nyarinya 7. Oh, jadi 7 orang. Saya ulangin lagi sedikit. Jadi si nenek ini nyeritain ke si bibi bahwa si bibi ini ternyata ditumbalin. Nah, tumbalinnya gitu. Terus si tumbalnya itu sebenarnya 7. Oh, ada 7 orang buat ditumbalin ke namanya gunungnya itu Gunung Gede kalau nggak salah itu. Gunung Gede katanya. Tapi bukan daerah sini, daerah Jawa katanya. Ya, kalau Gunung Gede itu di Jawa Barat sih, di Bogor. Ya, kayak ya mungkin di situ. Terus setelah itu kenapa dia pengen banget si bibi saya? Karena dia tuh punya 2 nyawa. Dia sama kandungannya.
karena lagi mengandung katanya. Otomatis dia tuh katanya mau jadi tumbal keempat kelima, Jadi dua sekali. jadi 2 sekaligus, jadi gak usah susah-susah katanya, susah-susah maksudnya kayak gitu. Terus setelah bibi saya cerita-cerita kayak gitu sama si nenek ini cerita sama bibi saya, akhirnya di situ si mamang saya ini merasa nggak terima atau apa gitu ya, akhirnya ngedatangin si bapak kontrakan, Bapak kontrakan yang di sini di Serang ya? penjaga kontrakan maksudnya, Penjaganya. penjaga kontrakan. Nah si penjaga setelah itu setelah didesak, awalnya nggak ngaku, Ngelak terus. ngelak terus. Akhirnya setelah dia diinin mau dilaporin polisi, akhirnya dia ngaku. Si bapaknya ngaku, katanya emang iya mau dijadiin tumbal. Dia tuh tangan kanannya sih yang punya kontrakan. Berarti si bapak ini cuma penjaga kan? Penjaga kontrakannya. Orang yang punya kontrakannya ini tuh suami istri, cuman dia udah pulang Udah nggak ada di daerah sini. di daerah sini. Dulunya tuh katanya rumah dia dirobohin jadi kontrakan. Jadi si sempat nanya nggak ke orang yang bisa itu, ditumbalin untuk apa gitu? Kekayaan Kekayaan. dia, kekayaan si yang punya ini. Emang dia tuh kaya, Oh emang kaya ya? emang kayanya itu dari situ, dari tumbal Dari itu. tumbal itu. Iya. Jadi setelah gagal menumbalkan si bibi sama anak, Ya, sama ini Ibrahim. jadi setelah motor jadi setelah si bibi gagal ditumbalin, kondisi bibi sampai sekarang kayak gini. Setelah itu bibi masih mungkin trauma, ketakutan. Setelah lama kelamaan sering sholat, pernah dimandiin juga. Akhirnya dibawa kampung. Oh dibawa pulang kampung. Dibawa ke kampung. Setelah si mamangnya mutusin, ya udah pulang kampung aja gitu. Pulang kampung. Nah, di sana tuh ya mungkin suasana sana udah kayak rumah sendiri, terus banyak orang ngerti juga di sana. Kayaknya di situ mendingan. Alhamdulillah di situ. Sampai sekarang udah lahiran sekarang. Udah 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu udah lahiran. Udah nggak ada kendala lagi sama Sudah sekali. enggak. Jadi ada beberapa pertanyaan mungkin buat Ahilman. Ya. Setelah kejadian itu, apakah Ahilman masih di situ sama bibi atau gimana? Setelah kejadian itu udah pulang. Bibi saya pulang ke kampung. Terus kata si orang pinter yang nyembuhin bibi saya itu jangan sampai pulang ke situ lagi. Jangan sampai ke kosan itu lagi. Kalau dia sampai ke kosan itu lagi, ngikutin lagi. Si makhluk itu. Si makhluk itu bandel. Tapi sekarang dia udah ditutup. Jangankan dia, saya yang di situ bukan untuk ditumbalin buat dia. Jangan sampai, soalnya ntar saya ke situ, ngikut bibi lagi ntar. Karena masih ada ikatan saudara. Nah itu ya, kayak udah emang ngerasa emang tujuannya pengen banget numbalin itu si Bibinya, ininya. si bibinya. Iya, emang keras si ininya. Jadi setelah kejadian itu, apakah sekarang kondisi kosannya Ahilman ada bocoran nggak, atau dari teman-teman ada obrolan kosan itu sekarang masih dipakai atau enggak? Masih Masih saya pernah sempat nanya ke orang yang dulu nunjukin kontrakan yang pertama itu. Saya nanya, penasaran apakah masih kosannya itu masih ada atau enggak. Masih katanya. Terus emang kejadiannya tuh masih sama persis, kayak jemuran di depan, kayak seolah-olah ada orang, terus ada sendal di sini, yang di kosongnya tengah tuh persis masih ada. Kebetulan yang ngisinya itu orang ngerti. Orang bisa ya? Orang bisa, tapi anak muda. Nah, di situ dia coba ngelawan. Coba dilawan. Terus akhirnya di situ tahu kejadiannya kayak apa. Terus seminggu doang dia keluar lagi. Jadi memang kosan itu mungkin sedikit gua gambarin. Jadi ada tiga petak kosannya. Iya. Jadi yang satu ada jemuran di depannya. Jemuran di depan. Yang tengah kosong, dan yang ujung ada sendal. Ada sendal. Jadi pada intinya memang kosan itu tuh kayak ada orang gitu. Kayak ada orang yang kosong cuma satu tengah. Padahal memang nggak ada orang. Emang nggak ada orang, kosong. Jadi si bapaknya itu setiap ngejelasin kalau ada orang yang masuk, bahwa itu ada orang. Ada orang lagi pulang kampung. Lagi pulang kampung Katanya. Sampai yang terakhir mau ngekos pun, yang orang bisa itu bilangnya ada orang. Ada orang. Mungkin karena sudah niat juga mungkin ya. Emang apa nggak tahu juga gitu ya? Ya. Mungkin nggak tahu juga kalau apa cuma. Oke, balai cerita di luar nalar. Mungkin
cerita dari Ahilman ini sangat bisa diambil pelajarannya untuk kita, karena segala bentuk kemusyrikan ini kemusyrikan atau apa ya? Musyrik Ya, itu kemusyrikan, sugihan, tumbal itu sangat-sangat dilarang di agama kita. Jadi pesan dari gue mungkin setiap kita mau ngekos atau apa, dilihat dulu latar belakang si tempatnya, karena memang kita ngekos ini bukan untuk sehari dua hari. Ketika kita terjadi apa-apa, coba langsung konsultasi dengan orang yang bisa dan ngerti, agar ya kehidupan kita berjalan seperti biasanya gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel kita terus berkembang. Terima kasih Ahilman buat ngobrol-ngobrol sama-sama santai. ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.